Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan bicara tentang standar presentasi. Kenapa kita berbicara tentang standar presentasi? Khususnya dalam penggunaan PowerPoint ketika melakukan presentasi atau pemaparan atau apapun namanya. Perlu kita ketahui bahwa presentasi itu atau program presentasi itu tidak mesti PowerPoint, bisa program lain, Keynote untuk Mac, dan program-program lainnya bisa kita gunakan. PowerPoint hanya salah satu. Oleh karena kita menggunakan PowerPoint, ada baiknya kita menggunakan standar penggunaan presentasi. Pada umumnya, kita orang Indonesia kurang memahami bagaimana menggunakan PowerPoint yang baik. Kita jarang membaca panduan, termasuk aturan dasar penggunaan PowerPoint. Berapa banyak di antara kita yang memiliki HP tidak bisa menggunakan atau tidak membaca panduan HP itu sebelum menggunakannya. Hanya dengan modal coba-coba, trial and error, dan HP pun digunakan. Begitu pula laptop, panduannya tidak dibaca, hanya karena modal pengalaman atau kebiasaan selama ini, laptop pun digunakan. Mobil juga seperti itu. Pengalaman pribadi saya kemudian membaca panduan penggunaan Innova, dan baru saya tahu bahwa namanya gigi 5 itu hanya digunakan menurut panduan Innova. Gigi 5 hanya digunakan pada safety road. Nah, begitulah kebiasaan ini terbawa-bawa pada segala lapangan kehidupan, termasuk dalam penggunaan PowerPoint. Materi ini akan membahas tentang aturan dasar standar presentasi PowerPoint. Yang kedua, pada PowerPoint, hampir kita tidak pernah menggunakan slide master. Dan yang paling sering tidak digunakan adalah menggunakan use presenter view. Use presenter view ini sebenarnya digunakan untuk presentasi atau seminar-seminar, dan nanti kita akan lihat bagaimana modelnya. Gambar ini memberikan informasi atau sejarah PowerPoint, bahwa dulu ada seorang yang presentasi dan masih menggunakan kertas, sehingga orang yang berada di belakang itu sulit melihat apa yang dijelaskan di depan, sehingga dibikin anekdot, ada audiens yang harus menggunakan keker untuk melihat apa yang dibicarakan. Dan yang lebih lucu lagi, karena yang di belakang tidak bisa melihatnya, maka ada yang tertidur. Dalam cerita ini, benar atau tidak, sekali lagi ini hanya cerita, presenter kemudian meminta, atau katakanlah profesor meminta kawan yang tidak tidur, karena di belakang ada peserta kuliah yang tertidur, maka kawan di sampingnya tidak tidur diminta oleh sang profesor agar membangunkan yang tertidur itu. Tetapi apa jawaban sang mahasiswa itu? Katanya, "Profesor, bukan tugas saya membangunkan mahasiswa yang tertidur ini, tapi tugas profesor membangunkannya, karena profesor lah yang membuat dia tertidur. Presentasi profesor tidak menarik." Itulah awal munculnya overhead proyektor, lalu berpindah ke PowerPoint. Aturan pertama untuk presentasi saintifik atau presentasi resmi adalah materi harus disiapkan terlebih dahulu. Banyak di antara kita menyiapkan materi di depan laptop, padahal seharusnya materi sudah siap, atau katakanlah makalahnya sudah siap, kemudian kita buatkan presentasi. Lalu kita memilih salah satu background yang tersedia. Kemudian kita harus menggunakan notes untuk mengatur waktu dan pembicaraan kita kalau ada hal yang penting. Jadi seminimal mungkin kita tidak menggunakan kertas. Dengan PowerPoint, maka kita sudah berada pada paperless, tidak menggunakan kertas lain. Aturan kedua yang harus kita ikuti, jangan lebih dari 7 baris dari atas. Jadi bukan kita mengambil materi kita dari Microsoft Word, lalu kita pindahkan ke PowerPoint, karena itu hanya sebenarnya memindahkan tempat saja.
Namanya juga PowerPoint, dia hanya poin-poin saja, tidak mesti kalimat lengkap, bisa dalam bentuk frase. Jadi dia sangat terbatas. Tulisan harus diperhatikan ukurannya, jangan lebih dari 7 baris di luar judul. Aturan ketiga yang harus diperhatikan bahwa setiap baris jangan lebih dari 7 kata per baris. Jadi dari atas 7 ke samping juga 7. Kenapa 7? Sebab itu adalah aturan standar besaran kata yang bisa dimuat dengan ukuran 30 meter ke belakang kira-kira kalau kita menggunakan layar screen yang standar. Tentu akan berbeda kalau layarnya besar dan ukuran LCD-nya juga besar. Tapi ini untuk standar presentasi, standar LCD yang ada sekarang dengan jarak kira-kira 30 meter ke belakang. Aturan keempat, jangan lebih dari 5 kata dalam satu judul. Sering pengalaman saya waktu sekolah di Australia, dosen selalu mengatakan, if you can write in 5 words, don't write in 7 words. Jika kau mampu menulisnya dalam 5 kata, jangan tulis dalam 7 kata. Ini adalah aturan-aturan yang harus kita pahami. Tidak mesti juga, kalau memang tidak bisa 5 kata, harus 6 kata, ya apa boleh buat. Tapi kira-kira beginilah standarnya. Aturan kelima, slide itu harus diringkas. Kita harus juga menggunakan huruf yang konsisten. Terkait dengan slide yang diringkas, misalnya ada tanda-tanda pointer-pointer, makanya dikatakan bukan kalimat lengkap. Gunakan huruf yang konsisten. Artinya, sekali kita menggunakan Times Roman, sebaiknya menggunakan Times New Roman, atau menggunakan Arial, atau Corel. Tapi dua ini yang selalu disarankan, kalau bukan Arial, Times New Roman. Secara saintifik, ini telah mengikuti pengujian efektivitas daya keterbacaan dari kedua jenis huruf ini. Gunakan warna yang sama. Pada presentasi ini dilihat bahwa judul selalu warna kuning dan isinya selalu warna putih. Konsistensi. Perhatikan ketebalan garis gambar kalau ada gambar. Jangan menggunakan latar yang berwarna-warni. Kemudian ukuran slide tidak terlalu ke pinggir. Kita entah karena kita suka warna-warni, maka terkadang latar pertama warnanya kuning, latar kedua warnanya putih, latar ketiga warnanya A, dan seterusnya sudah warna-warni. Tulisan juga berwarna-warni. Memang ada poin-poin atau ada frase-frase yang warnanya harus kita kasih warna lain, itu untuk penekanan. Jadi tiba-tiba warnanya lain, misalnya warna putih sekarang, tiba-tiba warnanya lain, itu tidak jadi masalah. Yang pasti bahwa antara huruf dengan latar belakang harus jadi ini yang harus kita perhatikan, standar-standar presentasi. Ini aturan yang kelima. Selain itu, aturan yang keenam, bahwa untuk latar belakang putih atau kuning, kita harus menggunakan tulisan gelap, misalnya warna hitam. Tetapi, kalau latar belakangnya gelap, misalnya warna biru, maka kita menggunakan huruf putih atau kuning, seperti yang di layar ini. Ini adalah salah satu contoh latar belakang yang jelek, di mana warna-warnanya macam-macam, tidak konsisten, jadi akan susah, menyakitkan mata dari lihat. Ini warna pelangi. Apalagi kalau ditambah dengan animasi seperti ini. Animasi dibutuhkan untuk penjelasan. Tapi untuk orang dewasa, atau dalam teori pendidikan andragogi, pendidikan untuk orang dewasa, yang begini tidak dibutuhkan. Mungkin kalau anak TK itu dibutuhkan. Itu pun ada kaitannya dengan konten, bukan sekedar muncul begitu saja tanpa ada maksud dan tujuan dari gambar itu sendiri. Artinya, animasi dan gambar itu punya message, punya pesan yang akan disampaikan, bukan sekedar tampilan begitu saja. Aturan ketujuh, kita harus menggunakan slide horizontal. Kenapa? Karena
slide-slide vertikal dan persegi panjang itu akan mengurangi image. Jadi kadang itu gambar seperti orang yang pendek gemuk, itu karena tidak menggunakan slide horizontal. Intinya, sebenarnya PowerPoint sudah menyiapkan fasilitas standar untuk kita lakukan. Ini adalah salah satu aturan berikutnya. Salah satu contoh bahwa ketebalan garis harus kita perhatikan, masalah warna harus kita perhatikan. Dan sekedar informasi, Anda melihat tulisan di bawah itu sengaja saya tampilkan. Ada kata Yusril Sanusi Baso. Sebenarnya itu tidak perlu untuk ditampilkan pada slide presentasi ini. Mungkin kita mengatakan, wah ini kan kita ingin dikenal. Loh kan tadi sudah diperkenalkan, makanya orang kenal. Ini akan sangat mengganggu. Anda lihat tulisan Yusril Sanusi Baso dengan tulisan di atasnya, makspai sekitar 7 bagian tempatkan label di luar gambar, itu kan berdekatan. Dan itu bisa mengganggu. Apakah Yusril Sanusi Baso bagian dari penjelasan atau dia sekarang namanya muncul sengaja ditampilkan ini untuk dilihat kesalahannya. Jadi hati-hati ketika mengambilkan satu gambar atau chart, ketebalan, angka, itu harus diperhitungkan dengan baik. Begitu pula kalau ada bar seperti ini, warnanya itu harus kita perhitungkan dengan baik, ketebalannya, tanda panahnya, penjelasannya, warna-warnanya itu harus kontras dengan latar belakangnya, sehingga orang bisa melihat dari jauh. Sesungguhnya PowerPoint sudah menyiapkan warna standar yang sudah diuji coba, yang sudah diteliti, sehingga sebenarnya terkadang kita menggunakan improvisasi. Sebenarnya ya mau ya silakan aja, tapi saya ingin mengatakan bahwa PowerPoint menyiapkan warna standar bagi orang yang tidak mengerti warna, orang yang tidak pernah membaca buku warna. Sama dengan ini, kalau ada line, itu juga harus menggunakan warna-warna kontras. Perhatikan warna hijau, kuning, dan merah, putih, semua kontras dengan latar belakangnya, sehingga sangat jelas untuk kita lihat dari jauh.